Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini ya? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan pastinya kamu sehat selalu. Hari ini kita akan mulai baca-baca lagi. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Subscribe-nya gratis. Oke, kenalkan aku Sora buat yang baru bergabung. Kita akan mulai dengan sebuah pembacaan yang sudah lama ditunggu-tunggu, apalagi para pejuang cinta, yaitu yang tidak pasif lagi. Ini perjuangan dia untuk kamu, ya. Yang tidak pasif lagi, kini dia berjuang untuk kamu, ya. Jadi mungkin kamu sama ini sudah menunggu-nunggu orang ini itu berjuang untuk kamu, ya, karena sama ini pasif, ya. Tapi sekarang ada pergerakan. Kita lihat ya, bagaimana cerita kalian. Yang kini tidak pasif, perjuangan dia untuk kamu. Oke, nah kamu berdealing dengan seseorang, langsung dibuka dengan seseorang dari Gemini, Libra, atau Aquarius sign ya. Bisa sign kamu, bisa sign dia ya. Yang tidak pasif lagi, kini perjuangan dia untuk kamu. Oke. Orang ini itu adalah seseorang yang memang secara jarak, bisa saja dia itu jaraknya jauh dari kamu ya. Jadi bisa saja kamu LDR sama dia, beda kota, beda negara, beda pulau, atau memang secara emosi kamu sedang menjauhi dia, kamu sedang ngeblocking dia secara energi, atau memang lagi ngeblocking secara komunikasi, ada jarak di antara kalian ya. Mungkin karena kamu kesel, capek, lelah, emosi menghadapi dia yang tidak mau berjuang ya. Banyak alasannya. Oke. Nah, kalau Sora lihat di sini ya, beberapa dari kalian itu sebenarnya sudah punya banyak dekat dengan pendamping kalian secara spiritual yang banyak mengarahkan kalian soal relationship ini. Jadi banyak dari kalian yang juga mungkin mendapatkan wangsit ya, atau firasat yang kayak ya udah deh, mungkin aku ini saatnya jaga jarak dulu sama orang ini supaya aku bisa mikir, dia bisa mikir. Oke. Kalau Sora lihat di sini, akan ada circle karma yang berakhir atau dimulai di sini. Artinya ini, kamu memang sama orang ini ada karmic relationship. Ya, karmic relationship itu menurut seorang nggak harus selalu negatif sebenarnya. Ya, artinya kamu memang ada satu karma atau satu takdir untuk bertemu dengan orang ini, dan ini saatnya masuk ke dalam fase baru ya dalam relationship ini. Oke. Kalau Sora lihat akhirnya orang yang kamu pasif selama ini, dia akhirnya akan memperjuangkan suatu komitmen sama kamu. Kalau Sora di sini, berarti artinya selama ini yang kamu harapkan adalah dia tuh bisa komit, dia bisa setia, dia bisa bawa hubungan ini lebih serius. Itu mungkin perjuangan yang paling kamu tunggu dari orang ini. Oke. Selain daripada itu, kamu akhirnya bisa melihat bahwa orang ini ya bisa akhirnya berkomitmen sepenuhnya sama kamu. Ini perjuangan yang nyata yang akan dia lakukan ya. Artinya bisa saja kamu dealing dengan third party situation atau situasi orang ketiga di mana ada orang lain ya, yang kamu merasa bahwa selama ini terlalu banyak interupsi dalam hubungan ini ya. Orang ketiganya ini belum tentu perempuan lain, belum tentu laki-laki lain. Bisa saja orang ketiganya ibunya, bapaknya, omnya, tantenya, mbaknya, masnya, anaknya gitu loh ya. Siapapun itu, atau kerjaannya yang menjadi interupsi. Akhirnya kalau Sora di sini, orang ini bisa secara nyata berjuang ya untuk tidak membiarkan hubungan kalian diinterupsi lagi sama orang ketiga. Paham ya? Jadi kalau Sora sama ini kamu yang kayak mungkin gemes ya, kesel ya. Gimana sih Kak dia nggak berjuang, diem aja gitu kan. Aku capek gitu loh. Ya. Nah, selama ini kamu merasa bahwa kok dia mungkin ada juga beberapa yang kurang berusaha mungkin secara finansial sehingga kamu merasa dimanfaatkan secara finansial. Kalau Sora lihat di sini, ada yang mulai berusaha untuk apa ya, ibaratnya lebih berusaha gitu loh secara finansial. Nggak harus kaya, tapi kalau Sora lihat di sini, berusaha untuk menghempas sikap-sikap dia yang kurang mau berusaha secara finansial. Paham ya? Jadi kalau Sora lihat di sini, apa yang dia lakukan, usahanya yang dia perjuangkan untuk kamu adalah berusaha untuk tidak cuman nggak cuman nebeng sama kamu doang, dia pun mau berusaha juga untuk bekerja dengan lebih keras. Oke? Atau nggak cuman memakai uang kamu aja. Dan di sini ada yang tadinya narsis ya, dia pede, dia merasa harus selalu dikejar dan disanjung, kamu sampai capek, kamu terus yang ngejar dia. Sekarang dia ada sisi yang kayak berusaha lebih menghargai kamu atas perilaku selama ini ke dia.
Orang ini mulai ada pergerakan. Tadinya pasif ya, diem aja gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu loh ya. Sekarang mulai ada kesadaran untuk lebih mau bergerak ya, mau berjuang. Kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja mempunyai binatang peliharaan atau dia kerjanya berhubungan dengan binatang peliharaan. Sora, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok dia sekarang tiba-tiba mau berjuang untuk aku gitu ya? Setelah sekian lama gitu ya aku menunggu, kita mau coba lihat ya, kenapa sih sekarang dia mau berjuang untuk kamu? Aku udah lama nggak pakai kartu ini ya. Ini salah satu kartu yang langsung kalau udah nggak gitu bagus, tapi dia kalau sama aku langsung set gitu. Kenapa sekarang dia tiba-tiba mau berjuang untuk kamu? Intuisi dia akhirnya mulai menyadari gitu loh, kalau kalian itu terkoneksi. Dan di sini ada perasaan dia sebenarnya merasa bersalah kayak tadi kalau manfaatin kamu, kok kurang berusaha. Intuisi dia pun bisa merasakan gitu loh. Kalau aku nggak boleh kayak begini nih gitu loh. Aku harus berusaha nih gitu loh. Jadi di sini ada dorongan di bawah alam sadar dan intuisi dia untuk bisa lebih bersikap tegas gitu ya. Jadi kalau untuk yang nggak tegas-tegas ya, jadi ini sekarang bisa bersikap lebih tegas. Oke. Yang berikutnya, karena dia tahu. Ya, di sini kenapa dia mau lebih berusaha? Karena kalau Sora lihat di sini, dia merasakan di sini bahwa dia tahu bahwa masa depan, apalagi kalau dia ingin masa depan hubungan yang berhasil, dia juga harus berusaha. Gitu loh. Dia menyadari bahwa kamu adalah sudah orang yang paling tepat yang harusnya bisa, apa ya Sora bilangnya ya, sudah seseorang yang paling tepat yang bisa menemani dia gitu loh ya, yang bisa support dia, yang juga mungkin diterima sama keluarganya dia gitu loh. Kamu sudah yang, apa ya bahasa Sora, kamu sudah yang terbaik gitu loh untuk dia gitu. Makanya kalau Sora lihat di sini, dia merasa bahwa kalau dia pingin kesuksesan dan keberhasilan secara penuh, dia pun harus berjuang, kan nggak mungkin sendirian aja gitu loh. Apalagi dia tahu bahwa secara nilai dan value, kamu punya nilai dan value juga yang sangat banyak gitu loh. Dan dia tahu bahwa perjuangan itu memang harus dilihat dengan nyata gitu, nggak cuma bisa diomongin aja. Selain itu juga, dia merasa bahwa kamu sudah menjadi orang yang paling kooperatif yang pernah dia temui. Kamu mau support dia, kamu mau bantu dia, kamu nggak biarkan dia cuman ibaratnya nggak tipe yang yaudah deh pokoknya terserah kamu, pokoknya aku taunya beres aja, kamu yang berusaha semuanya. Kamu nggak kayak gitu, kamu sama ini udah bantu dia, dan apa yang kamu lakukan dan apa bantuan yang kamu berikan sama dia itu juga bantuan yang banyak sekali ya, baik secara material maupun non material gitu loh. Itu yang Sora lihat. Oke. Dan berikutnya ya, kenapa sih dia mau untuk berusaha memperjuangkan kamu? Kenapa dia mau berusaha untuk memperjuangkan kamu? Di sini karena dia mau untuk bisa lebih terikat sama kamu. Ada dorongan dari dalam intuisi dia untuk tahu bahwa kalian itu harusnya bersama-sama. Kalau dia sudah pasangan yang tepat untuk kamu, dan kalau memang ini mau dibawa ke langkah yang lebih serius, ya memang dia harus berjuang secara nyata, nggak cuman diem aja, pasif aja gitu loh. Kalau Sora di sini, ya. Dan di sini ada secara jiwa dia itu memang terkoneksi sama kamu, spirit soul part. Jadi memang sudah ada, tadi Sora bilang ya, ada koneksi secara bonding, secara jiwa dia sama kamu. Itu makanya membuat dia itu sama kamu tuh secara jiwa tuh terikat. Selama ini kenapa sih dia diem dan pasif ya? Kita mulai secara garis bacanya, kenapa selama ini dia diem, pasif, kurang berusaha? Kalau Sora lihat di sini, yang pertama adalah selama ini dia belum punya kestabilan perasaan. Dia selama ini belum yakin. Nah, tapi dengan kamu, dia punya pertimbangan bahwa kamu mau mengerti dia. Kamu datang dengan ketulusan kamu. Kamu datang dengan cinta kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, sebelumnya kenapa dia nggak berjuang atau nggak bergerak? Dia tidak yakin dengan isi hatinya. Sampai dia merasa bahwa ternyata kita punya koneksi dari saat dia berjauhan sama kamu. Ya. Dan selain dari itu, dia sudah melihat bahwa pada saat masa kesulitan, masa yang tidak kondusif, kamu ada di sana gitu loh. Paham nggak? Selama ini kenapa dia juga banyak yang nggak bergerak ya, apalagi banyak yang bergantung sama kamu secara ekonomi, karena memang secara ekonomi dia pun susah, paham nggak? Gitu loh. Jadi banyak di sini yang memang
tahu gitu loh kenapa dia selama ini diem aja, kurang berusaha, karena kondisi dia nggak kondusif. Banyak yang finansialnya susah, banyak yang nggak dapat support, dia apa-apa sendiri, dia aja jadi akhirnya dia bergantung sama kamu gitu loh. Tapi dia juga tahu kenapa dia harus berusaha, karena kamu selama ini sudah berada dan setia sama dia gitu. Dan selama ini orang ini banyak keterpurukan dalam hidupnya dia. Ya, hidup itu seperti tidak berpihak sama dia. Dia merasa hidup dia ya dalam tanda kutip kurang beruntung lah ya. Banyak hal-hal yang mungkin dia udah ngelamar-lamar kerja tapi nggak dapet, setiap dapat kerjaan juga nggak cukup baik kerjaannya, mungkin datang masalah terus. Jadi banyak yang pesimis Sora lihat di sini gitu loh. Tapi kenapa sih dia kok mau akhirnya berusaha? Itu tadi ada banyak pertimbangan, karena intuisi dia membimbing dia, menyadarkan dia, jiwa dia menyadarkan dia kalau dia harus berusaha. Salah satunya ada usahanya dia, ada pergerakan untuk ketemu sama kamu secara nyata ya. Apalagi kalau kalian LDR. Ya kalau mau harus berusaha dong. Dan banyak yang kalau sholat juga kemarin belum bisa let go masa lalu dia. Itu kan ada yang mungkin masih keikat sama mantannya. Masih belum bisa melupakan mantannya, masa lalunya dia gitu loh. Jadi makanya memang complicated ya keadaan dia. Itu kan. Dan banyak yang kemarin belum terbuka. Jadi dia memang pengen ketemu sama kamu. Pingin mengulang sesuatu, pingin memulai sesuatu yang baru, melepaskan yang lama, dan banyak bicara sama kamu, banyak diskusi sama kamu. Apalagi perasaan yang dia rasakan ke kamu. Ya. Dia merasa ikatan jiwa, kartu ikatan jiwa keluar dua-duanya. Awalnya dia tidak merasa yakin dan percaya sama konsep yang namanya soulmate. Ya. Tapi dengan kamu dia bisa merasakan, oh ini loh, jiwa aku tidak bisa dibohongi. Kalau ternyata kita tuh terikat kok. Kita tuh terkoneksi loh. Tuh kan? Kartu manifestasi ini keluar. Karena dia tahu. Banyak dari kalian atau banyak dari mereka yang sudah memanifestasikan untuk bertemu dengan the one. Dan dari universe dan dari jiwa menuntun dia untuk ini loh the one-nya kamu. Inilah seseorang yang sudah kamu cari dan kamu tunggu. Orang ini ingin minta maaf sama kamu atas seluruh kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Ya. Luka dan kecewa. Jadi orang ini memang mau datang juga ke kamu, ingin minta maaf, ya. Karena selama ini dia tidak terbuka dan jujur sama kamu, banyak kebohongan-kebohongan, dia ingin lebih bisa terbuka sama kamu. Ya. Tuh kan? Yang banyak dia menyadari bahwa dia itu selama ini selalu terlalu terikat terhadap uang dan uang, harta dan harta. Dia tahu itu tidak sehat. Jadi di sini mulai ada penyadaran. Ketika dia sudah sendirian, dia sudah nggak ada yang support gitu loh. Dia makin menyadari gitu loh. Ternyata seperti ini ya gitu loh kenyataannya. Tuh kan? Setelah dia sudah lama mikir, banyak mikir gitu loh, bahwa ya itu yang terjadi gitu loh. Kamu bisa lihat secara nyata siapa sih yang ada buat kamu selama ini, gitu loh. Ya kamu buat dia gitu. Dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri dan jiwanya menuntun ya. Kamu udah tahu siapa yang selalu ada untuk kamu. Bahkan ketika kamu nggak punya materi dan nggak punya uang pun, kamu tetap setia sama dia. Dia kan tahu jawabannya. Kenapa harus menutup-tutupi? Kenapa harus memanfaatkan orang baik? Gitu loh. Jadi di sini ada perasaan merasa bersalah loh, karena memanfaatkan orang baik. Dan dia ingin menjadi sosok yang lebih berani. Kamu bisa membuat dia lebih berani untuk melangkah. Tadinya dia banyak ketakutan gitu. Dia nggak yakin karena kan situasi dia nggak bagus gitu. Kamu banyak ya sama dia yang beberapa juga mungkin pernah kerja bareng atau kenal dia dari tempat kerja. Terus Sora kedepannya gimana kamu sama orang ini? Ya, apakah orang ini udah bisa benar-benar jadi lebih baik gak sih Sora? Ya, apalagi kan ada orang yang ketiga tadi. Memang ada resiko di sana. Sora ngomong gambling ini ya, gambling ya. Ada resiko di sana. Tapi kalau Sora di sini ada komunikasi yang bisa dikompromikan. Jadi memang kamu harus kompromi sama dia, dia harus kompromi sama kamu. Dan kalau memang sudah ngomongin sudah melupakan ya benar-benar melupakan. Jadi kalau memang sudah mau terima dia ya sudahlah gitu loh. Ibaratnya jangan nengok-nengok yang lama gitu loh ya. Fokus sama yang baru gitu loh. Ya. Kamu berdiri dengan Taurus, Virgo dan Capricorn. Ada di sini ya.
Kalau memang kamu butuh waktu, nggak apa-apa gitu. Karena kalau Sora lihat bilang kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang kemungkinan besar menolak dia ketika dia datang gitu loh. Kalian mungkin masih berat di sini karena kamu merasa ini bukan waktu yang tepat, kamu masih butuh untuk berpikir dan sebagainya. Nggak apa-apa. Bilang sama dia, aku masih butuh waktu. Tidak mudah, tiap orang punya waktu beda. Tapi dia akan mencoba menghubungi kamu lagi. Ngomong aja komunikasi bahwa sorry, sekarang aku belum bisa, aku masih mau berpikir. Tapi kalau aku lihat orang ini tidak akan menyerah, dia akan terus-terusan berusaha approach kamu atau berusaha mendekati kamu lagi. Apakah orangnya layak diberikan kesempatan? Itu pertimbangan kamu. Layak nggak dia diberikan kesempatan? Sora lihat, dia memang sedikit ceroboh ya. Cenderung kadang-kadang terburu-buru dan ceroboh. Gitu loh ya. Tapi apakah dia layak diberikan kesempatan? Mungkin bisa kamu pertimbangkan. Kekurangan dia ceroboh, ya komunikasiin aja gitu loh. Bilang, kamu tuh terlalu terburu-buru dan ceroboh. Sering sekali kamu nggak berpikir sama perilaku kamu. Koneksi kita sudah seperti ini. Kamu memang harus edukasi dia. Kamu harus ajarin dia kalau Sora lihat di sini. Gitu loh. Tapi yang Sora lihat, orang ini ada satu keinginan lah gitu loh. Walaupun memang terkesannya datangnya terlambat, tapi dia tahu bahwa kamu cinta sejati dia. Walaupun memang mungkin dia pemahamannya mungkin belum sedalam kamu ya, tapi yang Sora lihat di sini, dia cuma tahu ada energi di dalam diri dia untuk mendorong ke kamu. Jadi kalau kamu mau sama orang ini ya, memang harus diajarin dan diarahin pelan-pelan gitu. Dan memang harus butuh jiwa yang besar menerima dia lagi. Tapi di sini kalau Sora lihat ada usaha untuk mempertahankan kok. Walaupun dia belum jadi yang the best ya, tapi kalau Sora di sini dia kepingin menunjukkan sama kamu dia masih mau mempertahankan. Dia akan berusaha. Tuh kan? Dia akan berusaha. Nggak apa-apa kalau Sora bilang kasih kesempatannya pelan-pelan. Bilang sama dia aja fair-fairan. Kamu nggak bisa dong mengharapkan aku langsung dalam sehari lupain semua, nggak mungkin. Proses, bilang sama dia, ajarkan dia proses. Kalau kamu mau kasih kesempatan, balik lagi bilang sama dia ada prosesnya bertahap, pelan-pelan gitu untuk memperbaiki situasi. Jadi bukannya langsung balik kayak nggak terjadi apa-apa ya. Paham nggak maksudnya Sora? Itu nasihat atau masukan dari Sora. Sora, kapan dong pergerakan dia gitu loh ya ke kamu, oke? Mungkin buat kamu berjaga-jaga ya. Sora akan ngambil kartu tanggal ya. Ini bisa saja tanggal dia akan kemungkinan komunikasi sama kamu, tanggal ulang tahun kamu, tanggal ulang tahun dia, tanggal jadian, tanggal sesuatu di antara kalian. Tanggal kalian terakhir komunikasi, itu juga bisa. 25, 24. Ini loh, tuh. Ya. 5, 20, 10, satu lagi ya, 30. Oke, dari antara tanggal-tanggal ini. Ya, kalau Sora bilang pelajarin aja pelan-pelan. Bilang gini, kamu selama ini udah sabar sama dia. Bilang kalau dia mau balik ya kamu juga kudu sabar untuk aku pulih gitu loh. Ya. Dengan kesabaran dan kamu memanifestasikan hal baik, Sora lihat hubungan ini masih mungkin works kok. Ya. Kalau Sora lihat, yang penting sabar. Sabar dan memanifestasikan hal baik, ya. Orang itu proses lah, nggak bisa langsung. Bilang aja gitu sama dia, bertahap. Kita mau pulihinnya bertahap. Kamu balik aja, aku bertahap juga untuk bisa terima kamu gitu loh. Ya. Itu dari Sora. Oke, Sora. Untuk Sora hari ini mau pakai Shio ya. Aku akan coba pakai Shio. Ya, kita lihat Shio-nya di. Gak usah deh. Zodiak tadi udah keluar. Diulang lagi ya kalau kurang jelas. Kita coba lihat alphabets. Sora akan ambil alphabetsnya ya. Ini Sora akan ambil random dengan tutup mata. Sebentar, ini kurang. Sora masukin dulu. Kita akan ngambil kartunya random tutup mata ya. Oke. Satu, 2, 3. Aku akan ambil 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke.
Obat, O. T, topi. S, sagu. W, wortel. L, ladang. L lagi, lemari. Aku tuh taruh sini lah. E, es batu. X, xylophone. X ya. J, jeruk. I, indah. G, Gatot kaca. Z ya, itu ya alfabetnya atau zebra. Silahkan boleh di pause untuk bisa lihat lebih jelas. Itu aja dari Sora. Tadi kalau sign udah ada 2, nanti diulang lagi aja kalau kurang jelas zodiaknya apa ya. Teman-teman jangan lupa yang pingin personal reading bisa ke @sora_tarot di Instagram atau link yang ada di bawah, atau pingin beli kartu, atau pingin belajar baca kartu, atau pingin beli gelang ya. Di sini ada gelang kupu-kupu ya, untuk jiwa kamu, untuk terkoneksi dengan aura hati kamu ya, koneksi jiwa kamu biar menghempas energi negatif yang sering galau ya. Teman-teman yang perempuan ini batu kristal ya, rose quartz. Sama yang ini adalah hematite sama tiger eye crystal ya. Sora nggak boleh lama-lama karena kemana Sora diprotes, katanya Sora promosi gelang melulu sama terus-terusan ya. Namanya juga penjual ya bunda ya, kalau nggak promosi kita bagaimana ya, nanti kan ada yang baru masuk juga nggak tahu kan produk Sora gitu loh. Ini buat teman-teman yang cowok ya. Ini batu semua, yang ini diukir ya. Oke, kamu bisa pesan ini dua-duanya di @sora_ di Instagram. Harganya juga nanti ada di sana. Pada saat video ini dibuat, ini harganya 220.000, yang ini 185.000. Oke, jangan lupa ya, kamu bisa koleksi dan dipakai, nanti disinkronkan dengan energi kamu. Oke, dan jangan lupa main ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora channel. Kamu udah subscribe belum? Jangan lupa ya subscribe ya. Terima kasih Sarah sudah mendukung Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bijak sebelum ambil keputusan. Semoga Sora membantu kamu. Bye-bye.